Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar Dewan Juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia? Perkenalkan, nama saya Oza Ada Sajid. Sekarang saya duduk di kelas 5-1 Simulu. Saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Tengku Khalilullah. Dikutip dari buku Awal Mula Masuknya Agama Islam ke Pulau Simelu yang ditulis oleh Hasanul Amri dan kawan-kawan, yang diterbitkan oleh Yayasan Pena Banda Aceh. Nah, penasaran kan dengan ceritanya? Berikut kisahnya. Dahulu kala di sebuah negeri yang jauh, tepatnya di Ulakan Padang Pariaman, hiduplah seorang ulama muda yang soleh bernama Syekh Lubeh Naler, atau saat ini dikenal dengan nama Tengku Khalilullah. Hatinya bergelora oleh kerinduan untuk menunaikan ibadah haji, sebuah impian suci yang ia dambakan. Maka dengan tekad bulat ia pun memulai perjalanannya. Pada awal abad ke-17, sekitar tahun 1614 Masehi, sampailah Tengku Khalilullah di Banda Aceh, pusat kejayaan Islam di Nusantara. Di sana takdir mempertemukannya dengan Sultan Iskandar Muda. Assalamualaikum wahai Sultan yang mulia, sapa Tengku Khalilullah dengan takzim. Waalaikumsalam wahai hamba Allah. Ada gerangan apa engkau datang ke tanah Aceh ini? Tanya Sultan. Saya berniat melanjutkan perjalanan menuju tanah suci, namun belum mendapat rezeki dari Allah. Maka dari itu, izinkanlah saya tinggal di sini untuk berangkat tahun berikutnya. Sultan tersenyum bijak. Niat hajimu sungguh mulia, Tengku. Namun di ujung sana ada sebuah pulau yang kami sebut Pulau U. Aku berharap engkau dapat menjalin hubungan kekerabatan antara kerajaan Aceh dengan kerajaan Inovalu yang dipimpin oleh Raja Songsongbu. Maukah engkau Tengku menunda sejenak niat hajimu? Tengku Khalilullah terdiam sejenak, meresapi amanah besar itu. Hatinya bergetar antara kerinduan Mekah dan panggilan dakwah. Jika itu adalah kehendak Allah melalui titah Sultan, maka saya siap melaksanakannya. Namun saya tidak mengenal jalan menuju Pulau U, ujar Tengku Khalilullah. Sultan segera memanggil seorang gadis dari Pulau U yang kebetulan berada di istana, bernama Putri Meluh. Wahai Putri Meluh, tugas mulia menantimu. Tunjukkanlah jalan kepada Tengku ini menuju pulaumu. Ia akan membawa cahaya kebenaran. Untuk menjaga kehormatan dan menghindari fitnah selama perjalanan, Sultan pun menikahkan Tengku Khalilullah dengan Putri Meluh. Saya berharap pernikahan ini membawa berkah. Berlayarlah Tengku Khalilullah dengan Putri Meluh menuju Pulau U.
Sesampainya di sana, kabar kedatangan mereka telah sampai ke telinga Raja Songsong Bulu. Siapa orang asing itu? Berani-beraninya datang ke pulauku. Geram Raja Songsong Bulu. Songsong Bulu memutuskan untuk menghadapi Tengku Khalilullah. Ia memerintahkan pengawalnya untuk membawa Tengku Khalilullah ke hadapannya. Wahai orang asing, untuk apa kedatanganmu ke daerah kami? Apa yang engkau lakukan? Geram Raja Songsong Bulu. Tengku Khalilullah berdiri hanya tegak, memancarkan ketenangan. Saya datang bukan untuk mengganggu, wahai Raja. Hamba datang untuk menyampaikan amanah dan menjalin kerjasama. Songsong Bulu tertawa sinis. Omong kosong, pulau ini adalah bukti kekuatanku. Jika engkau merasa lebih kuat, mari kita buktikan. Songsong Bulu dengan wajah sangarnya mulai melafalkan mantra-mantra kunonya, teman-teman. Ia coba memanggil badai. Awan hitam menggumpal di langit dan angin menderu kencang. Wus, wus. Rakyat yang menyaksikan ketakutan namun juga terpukau. Tengku Khalilullah hanya tersenyum tipis. Ia menengadahkan kedua tangannya memohon kepada Allah. Dengan kekuasaan-Mu ya Allah, redakanlah badai ini. Tak lama setelah doa beliau, keajaiban terjadi. Awan hitam perlahan menipis, angin meredah. Rakyat berbisik-bisik tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Songsong Bulu terkejut. Kali ini ia mencoba lagi. Kali ini ia mencoba merubah air laut menjadi api. Dengan menggerakkan kedua tangannya penuh tenaga, air laut mulai bergejolak seolah mendidih. Tengku Khalilullah kembali mengangkat tangannya. Dengan izin-Mu ya Allah, kembalikanlah air laut ini pada kesuciannya. Seketika itu juga gejolak air meredah. Air laut kembali bening. Songsong Bulu mulai kehilangan muka. Ia tak habis pikir. Ilmu yang selama ini ia pelajari seolah tak ada apa-apanya saat ini. Melihat semua ilmunya tak mempan dan justru kekuatan ilahi yang selalu menjawab, Raja Songsong Bulu akhirnya menjatuhkan dirinya, mengakui kekalahannya. Wahai Tengku, saya mau menjalin kerjasama dengan kerajaan Aceh. Kekalahan Raja Songsong Bulu di hadapan rakyatnya menjadi titik balik. Rakyat yang menyaksikan keunggulan Tengku Khalilullah berbondong-bondong datang. Ajarkanlah kami, wahai Tengku. Ajarkanlah kami kebenaran yang Engkau bawa. Seru rakyat. Tengku Khalilullah dengan sabar dan bijaksana membimbing mereka. Beliau mengajarkan syahadat, tata cara sholat, serta cara menutup aurat batasan laki-laki dan perempuan, serta nilai-nilai akhlak mulia dalam Islam. Hingga akhirnya bukan hanya hubungan kekerabatan saja yang terjalin antara kerajaan Aceh dengan kerajaan Inovalu. Akan tetapi cahaya tauhid juga ikut menembus ombak Simelu. Hikmah cerita yang dapat kita ambil dari kisah ini
Yang pertama, setiap perjuangan harus dilandasi niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, mencintai bangsa dan membela masyarakat adalah bagian dari pengabdian kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.